Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Obaikan Inhil seperti biasa. Kali ini kembali membahas seputar P3K. Namun kali ini saya membahas seputar masalah-masalah yang ada di seleksi atau tes P3K tahun 2023. Ada beberapa, kita coba cek salah tes P3K 2023. Nah, ini kita cari apa masalahnya. Ini honorer teknis khawatir SKTT bikin hasil seleksi P3K. Nah, ini juga salah satu masalah di salah satu kabupaten kota yang sampai sekarang masih diproses. Nah, itu SKTT, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, ini SKTT jadi bermasalah di salah satu daerah itu. Yang memberikan penilaian itu kepala BKP SDM dan kepala dinas. Nah, yang tidak tahu sebenarnya. Nah, walaupun mungkin dianggap sudah sesuai prosedur. Nah, tapi diprotes oleh guru-guru karena kepala dinas dan kepala BKP SDM itu dianggap tidak mengetahui setiap individu atau guru-guru tersebut secara detail tentang kinerjanya. Nah, bahkan secara logika jika dihitung dari TMT itu yang tidak lulus yang tahun pengabdiannya itu sudah lama. Tiba-tiba yang lulus itu yang baru, nilainya juga rendah di saat tes kompetensi utama atau tes kompetensi pertama. Nah, sedangkan yang mengabdi lama tadi nilainya tinggi karena dianggap mungkin tidak kerabat, maka tidak diluluskan. Jadi nilainya direndahkan di SKTT ini, jadi menjadi polemik dan masalah hingga sekarang di salah satu kabupaten di Sumatera itu. Nah, Bapak Ibu bisa cari. Nah, kita terus lagi. Nah, ini bahkan nih di website rri.co.id, info tidak jelas guru honor tidak ikut tes P3K. Nah, ini mungkin dia lambat. 7 honorer di Kabupaten 4 Lawang terancam. Ini maksudnya apa nih? Terancam tidak mendapat SK mungkin ya. Ini 62.000 lebih guru P1 tak perlu tes seleksi. Oh ya, P1 memang tidak perlu tes. Pengumuman hasil tes lagi, kita cek lagi. 12.000 guru honor P1 diangkat tahun ini, ya berarti dari 45 ribuan kurang 12.000. Ini kumpulan contoh. Kita cek lagi. Nah, ini tanggal 26 Desember dari website atau media online detik.com. Ini media nasional yang cukup terkenal dan besar juga. Ini Ombudsman minta guru honorer ngaku dicurangi seleksi. Nah, ini karena memang untuk tahun ini mudah melihat kecurangan itu. Yang pertama, dari hasil tes itu kan mendapat sertifikatnya dari BKN. Nah, memang jika dikumpulkan mungkin dari 500 lebih Pemda seluruh Indonesia, mungkin hanya 10% yang melaksanakan SKTT itu, seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, karena memang di sana rawan untuk bermain hal-hal yang negatif ya, yang bisa merugikan peserta atau guru lain. Nah, apalagi setelah dilihat misalnya nilai guru A tersebut tinggi pada tes pertama, karena ada sertifikatnya bisa di-download. Dan juga
live streaming atau secara live di website UPT BKN di YouTube. Nah, jadi bisa diakses terus selagi tidak dihapus. Nah, terus tiba-tiba tidak lulus karena ada tes tambahan tadi. Nah, itu. Jadi belum lagi hal-hal yang lain. Nah, ini yang kita baca dari permasalahan dari media online saya. Nah, ini dari CNBC Indonesia, BKN kumpulkan data pegawai honorer. Nah, ini mungkin untuk ini yang tahun 2022. 2 Mei 2023. Apakah ada masih? Kalau di YouTube banyak. November, Oktober. Kalau kita klik masalah ini banyak. Nah, kita cek lagi. Nah, ini dari media online juga, jpnn.com. Judulnya itu pembatalan kelulusan P3K tahun 2023 di satu daerah 9 orang. Ini daftar namanya. Anda kenal katanya. Jadi karena mungkin permasalahan dan kesalahan panitia, baik itu daerah maupun pusat. Ya, di daerah saya juga ada. Jadi pembatalan kelulusan atau merevisi kelulusan. Hanya saja yang lulus menjadi tidak lulus dan tidak lulus menjadi lulus. Yang tidak bermasalah tidak ditampilkan, yang bermasalah saja. Nah, ini jadi memang kita cek apa masalahnya nih. Nah, ini kita baca di atas masalahnya apa sehingga dibatalkan. Ini pembatalan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masih terjadi saat ini seleksi tahun 2023. Sudah masuk tahapan pengisian daftar riwayat hidup untuk penetapan NIP, termasuk pembatalan kelulusan P3K tahun 2023 dilakukan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ya. Ini PLH, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat selaku Ketua Panitia Seleksi P3K Juni Gulto menerbitkan surat pengumuman nomor ini tentang pembatalan kelulusan pelamar pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Waringin Barat. Ini tanggal 2. Ya, sehubungan hal adanya permohonan pengunduran diri pelamar yang dinyatakan lulus. Itu. Terus juga ini, maka daftar nama pelamar tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Dinyatakan dibatalkan kelulusannya dalam seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023. Nah, jadi dia mengundurkan diri, ternyata ada 9 orang. Mungkin yang 9 orang ini. Nah, ini salah satunya. Dia ditempatkan di lokasi yang jauh mungkin ya, itu anggapan saya saja. Nah, karena memang di tempat saya itu ada 6 orangan karena memang sangat jauh. Nah, jadi dia lebih memilih mengundurkan diri. Mungkin itu saja Bapak Ibu, beberapa masalah walaupun masih banyak lagi. Belum lagi di antaranya itu guru yang 1 atau 2 tahun mengajar, dia coba-coba daftar, lulus di administrasi, maka dia mengikuti tes dan ternyata juga lulus. Nah, jadi guru-guru senior itu karena tidak ada tambahan dari serdik atau sertifikat pendidik, maka yang muda tadi lulus karena dia dianggap juga P3 atau kategori 3. Nah, jadi tentu yang tadi senior puluhan tahun tentu sulit untuk meraih nilai tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu yang banyak. Hanya saja memang di hampir semua daerah tidak melaporkan itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, beberapa masalah versi saya dan media-media online. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.